Hai semuanya, kalau kalian sering dengar berita ekonomi, pasti kalian pernah dengar istilah GDP. Tapi apa sih sebetulnya GDP itu? Kenapa semua negara berlomba-lomba ningkatin GDP-nya? Nah, di video kali ini kita akan bahas apa itu GDP, jenis-jenis GDP, dan indikator penting lainnya yang sering muncul di ekonomi. Yuk, kita mulai ya. Jadi GDP, Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto, adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan di suatu negara dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun. Sederhananya, GDP itu adalah total uang dari semua hal yang diproduksi dan dijual di dalam suatu negara. Semakin tinggi GDP, biasanya ekonomi negara itu dianggap semakin besar. Nah, sekarang kita bahas apa bedanya GDP nominal dan GDP real. GDP nominal adalah GDP yang dihitung berdasarkan harga saat ini, harga tahun berjalan. Jadi, kalau harga naik, GDP nominal juga bisa naik meskipun produksi tidak bertambah. Sedangkan kalau GDP real adalah GDP yang dihitung berdasarkan harga konstan, menggunakan harga tahun dasar. Ini penting untuk mengukur pertumbuhan ekonomi tanpa terpengaruhi inflasi. Nah, mungkin kalau mendengar penjelasan doang, mungkin kalian masih agak kurang ngerti. Jadi kita langsung aja ke contoh soalnya. Berikut aku udah cantumin satu tabel tentang harga apel dan jeruk di tahun 2020 dan di tahun 2021. Nah, kalau kita mau menghitung GDP nominalnya, ini seperti definisi yang aku bilang ya guys, yaitu harga tahun saat ini. Jadi kalau misalnya kita mau menghitung GDP nominal tahun 2020, maka kita harus menghitung semua total value dari barang yang ada, yaitu apel dan jeruk, menggunakan harga tahun saat ini. Berarti apel itu kan ada 100 unit, sedangkan harga saat tahun 2020 itu kan 5.000. Berarti 100 unit dikali 5.000, ditambah jeruk. Di tahun 2020, jeruk kan ada 150 unit dikali 5.000. Nanti kita akan dapat 500.000 ditambah 750.000 yang berjumlah 1.250.000. Sedangkan kalau kita mau mencari tahu GDP nominal tahun 2021, itu step by step-nya juga sama ya guys. Jadi kita harus menjumlahkan semua total value barang yang ada di tahun 2021. Tapi kita pakai harga pada saat tahun 2021-nya ya guys. Jadi kalau apel itu kan ada 120 unit. Dikali 6.000 karena harga di tahun 2021 itu 6.000 ya guys, bukan 5.000. Jadi 120 kali 6.000 ditambah si jeruk itu punya 160 unit dikali 6.000. Maka menjadi 720.000 ditambah 960.000, totalnya 1.680.000. Itu untuk GDP nominal tahun 2021. Sedangkan kalau kita mau menghitung GDP real, itu kita pakai harga tahun dasar. Di konteks ini kita anggap harga tahun dasarnya itu 2020. Biasanya kalau di soal itu sendiri, kayak soal OSN ekonomi contohnya, biasanya udah dikasih tahu kok guys, kayak tahun dasarnya itu pakai tahun berapa. Jadi kalian gak usah khawatir ya. Kita anggap tahun dasarnya itu tahun 2020. GDP real itu sendiri kan sesuai definisi yang aku bilang adalah memakai harga tahun dasar. Karena harga tahun dasarnya 2020, ya udah patokan kita harganya lihat aja yang tahun 2020. Kalau kita mau cari tahu GDP real tahun 2020, berarti ya udah unitnya itu kan apel kan 100 unit dikali harga tahun dasarnya tuh 5.000. Jadi 100 dikali 5.000 ditambah si jeruk 150 unit dikali 5.000, yaitu 750.000. Berarti totalnya 1.250.000. Oh ya, ini sekedar fun fact ya guys. Pokoknya GDP nominal itu selalu sama dengan GDP real nilainya di tahun dasar, oke? Makanya kalau kalian lihat, GDP nominal dan GDP real di tahun 2020 itu sama ya value-nya, karena kan mereka di tahun dasar. Sedangkan untuk GDP real tahun 2021, ingat ya guys, kita pakai harga tahun dasar. Di tahun 2021, si apel ini kan 120 unit. Tapi kita jangan kaliinnya sama 6.000, karena 6.000 itu harga di tahun 2021. Kita seharusnya tuh kaliin dengan 5.000, karena 5.000 itu kan harga di tahun dasar. Jadi 120 unit dikali 5.000. Sama halnya dengan jeruk, 160 unit jeruk, kalian kalikan sama harga jeruk di tahun 2020, yaitu 5.000. Jadi 160 unit dikali 5.000.
maka kita akan mendapatkan 600.000 ditambah 800.000, yaitu totalnya 1.400.000. Gitu ya guys. Terus ada satu hal penting lagi selain GDP nominal dan GDP real, yaitu GDP deflator. Jadi GDP deflator ini adalah salah satu indikator penting dalam ekonomi yang digunakan untuk mengukur tingkat harga secara keseluruhan, atau biasa kita sebut sebagai inflasi dalam suatu negara. Nah, rumus GDP deflator itu sendiri gampang guys. Jadi GDP nominal dibagi GDP real dikali 100. Itu ya buat rumus GDP deflator. Jadi kalau kita balik lagi ke soal yang tadi, kita kan udah tahu nih GDP nominal sama GDP real di masing-masing tahun. Berarti kalau kita mau cari tahu GDP deflator di tahun 2020, ya udah, tinggal GDP nominal tahun 2020 dibagi GDP real tahun 2020 dikali 100. Berarti kan 1.250.000 dibagi 1.250.000 dikali 100. Maka kita akan dapetin 100. Oh ya, ini fun fact juga ya guys. Buat GDP deflator di tahun dasar, itu nilainya pasti selalu 100. Sedangkan untuk GDP deflator di tahun 2021, kita tinggal masukin aja GDP nominal di tahun 2021. Tadi kan kita udah dapat 1.680.000 dibagi GDP real di tahun 2021 1.400.000 dikali 100. Kita bakal dapat kalau dibuletin ya sekitar 120. Nah, jadi itu dia cara mencari GDP nominal, GDP real, dan GDP deflator. Jadi kesimpulannya apa nih guys? Dari perhitungan GDP tahun 2020 dan 2021, kita tahu yang pertama, GDP nominal meningkat dari 1.250.000 di tahun 2020 menjadi 1.680.000 di tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa nilai total produksi barang dan jasa dalam harga tahun berjalan meningkat. Sedangkan yang kedua, GDP real meningkat dari 1.250.000 di tahun 2020 menjadi 1.400.000 di tahun 2021. Ini berarti jumlah produksi barang memang bertambah secara fisik, bukan hanya karena harga naik. Berarti ada pertumbuhan ekonomi ya guys. Terus yang ketiga, GDP deflator naik dari 100 menjadi 120. Ini menunjukkan bahwa secara rata-rata tingkat harga barang dan jasa meningkat sekitar 20% dibandingkan tahun dasar yaitu tahun 2020. Artinya ada inflasi sebesar 20%. Jadi gitu ya guys, cara kalian menganalisis GDP nominal, real, dan GDP deflator. Oke? Terus selanjutnya ada juga GDP per kapita. Jadi GDP per kapita adalah GDP dibagi dengan jumlah penduduk. Ini biasanya digunakan untuk mengukur pendapatan rata-rata per orang di suatu negara. Oh ya, catatan pentingnya adalah GDP per kapita tinggi itu bukan berarti semua orang tuh kaya. Karena di kehidupan nyata, ada orang yang kaya banget tapi ada juga yang masih miskin banget. Cuman GDP per kapita ini emang sering dijadiin indikator kesejahteraan. Terus sekarang kita mau bahas ke bagian GNP atau Gross National Product. Jadi GNP adalah Produk Nasional Bruto, yaitu total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, bedanya GDP sama GNP itu apa sih? GDP itu dihitung berdasarkan lokasi produksi. Misalnya nih, kalian mau hitung GDP Indonesia. Berarti mau orang itu warga negara Indonesia atau warga negara asing, itu bakal tetap masuk ke perhitungan GDP asalkan produksinya tuh di Indonesia. Sedangkan kalau GNP, dari namanya sendiri aja kan nasional. Anggap aja nationality. Berarti kayak kewarganegaraan. Berarti dihitung berdasarkan siapa yang memproduksi. Kalau kalian mau menghitung GNP Indonesia, berarti yang kalian pedulikan adalah asal orang tersebut adalah warga negara Indonesia, mau dia lagi tinggal di Amerika tinggal di Italia sekarang, itu bakal masuk ke GNP Indonesia karena dia berkewarganegaraan Indonesia. Gitu ya guys. Itu buat GNP. Terus selanjutnya ada NNP atau Net National Product, yaitu GNP dikurangi sama depresiasi atau penyusutan aset modal. Selanjutnya ada NNI Net National Income, yaitu NNP dikurangi pajak tidak langsung. Contoh pajak tidak langsung itu kayak PPN ya guys, pajak pertambahan nilai. Selanjutnya ada PI atau Personal Income, yaitu rumusnya adalah NNI ditambah transfer payment, dikurang pajak perseroan, dikurang laba ditahan, dikurang iuran jaminan sosial, dikurang iuran asuransi.
Itu untuk rumus personal income. Lalu yang terakhir ada disposable income. Disposable income ini rumusnya adalah PI dikurangi pajak penghasilan. Jadi ini adalah uang yang bisa kamu gunakan untuk konsumsi atau ditabung. Jadi itu dia untuk introduction to GDP. Jadi seperti yang kalian lihat, GDP itu bukan cuma sekedar angka, tapi ada banyak turunan dan indikator penting seperti GDP real, GDP nominal, GDP per kapita, GNP, NNP, NNI, PI, dan DI. Semua ini penting untuk memahami kesehatan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Di video selanjutnya, kita akan bahas lebih detail bagaimana cara menghitung GDP lewat 3 pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah atau value approach, pendekatan pengeluaran atau expenditure approach, dan yang terakhir pendekatan penghasilan atau income approach. Jadi segitu dulu dari aku, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!